Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Ini masih kelas 11 ya, dan ini part 2. Part 1-nya kita membahas materi tentang pernyataan, kemudian negasi, dan kalimat majemuk. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi, kemudian kalimat berkuantor, dan penarikan kesimpulan. Sebelum ke materi, yuk buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, yang pertama converse, inverse, dan kontraposisi. Berdasarkan implikasi, P maka Q dapat dibentuk pernyataan baru sebagai berikut. Jadi semua itu berawal dari implikasi, yaitu P maka Q. Maka untuk rumus converse yaitu Q maka P dibalik ya. Awalnya P maka Q, kemudian converse-nya itu dibalik Q maka P. Kemudian inverse-nya sama kayak si implikasi, cuman masing-masingnya dikasih negasi, yaitu jika negasi P maka negasi Q. Kemudian kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P, gitu ya. Oke, kemudian ini wajib banget dihafalkan, karena kalau kalian nggak hafal bakal susah banget ngerjain soal. Yuk langsung ke tabel kebenarannya. Jadi ini PQ tetap ya, BS, BB, SS untuk P. Kemudian untuk Q-nya yaitu SSBB. Kemudian untuk negasi P-nya berarti masih ingat ya negasi P ya, yaitu lawannya negasinya dari benar yaitu salah, lawannya salah yaitu benar. Ini masih gampang sampai negasi Q. Kemudian implikasi. Ingat, implikasi itu nilai kebenarannya akan bernilai salah jika benar salah, BS gitu kan. Paham ya, ingat ya. Kemudian ini adalah kolom dari Q, negasi Q maka P, atau ini adalah converse. Q maka P-nya ini converse. Kemudian ini negasi P maka negasi P ini adalah inverse. Dan kolom yang terakhir adalah kontraposisi. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Paham ya? Kemudian contoh soalnya. Diketahui pernyataan, jika Ega rajin belajar, maka Ega naik kelas. Nah, di sini diperoleh P-nya yaitu Ega rajin belajar. Kemudian Q-nya Ega naik kelas, gitu ya. Maka tentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama, converse. Ingat-ingat, rumus converse adalah jika Q maka P, atau dibalik ya, jika Q maka P, maka Q-nya adalah Ega naik kelas, berarti jika Ega naik kelas maka ia rajin belajar. Ini nama Ega boleh diganti iya karena kata ganti ya, jadi nggak apa-apa. Kalau mau tetap Ega juga benar. Kemudian inverse-nya, jika Ega tidak rajin belajar maka Ega tidak naik kelas. Ingat rumus inverse yaitu jika negasi P, ini kan P-nya Ega rajin belajar, maka negasi P-nya yaitu Ega tidak naik kelas. Maka negasi Q, ia tidak naik kelas, gitu ya. Paham ya untuk inverse? Pokoknya kalian cukup memasukkan aja dari rumus inverse ke bentuk seperti ininya. Dan kalian paham cara menegasikannya ya, atau menambahkan kata tidak. Kemudian kontraposisi. Rumus kontraposisi itu adalah negasi Q maka negasi P. Berarti jika Ega tidak naik kelas maka ia tidak rajin belajar. Dibalik terus dikasih negasi. Cukup paham ya untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Karena memang gampang kuncinya. Kalian harus hafal rumusnya. Berikutnya, pernyataan berkuantor. Yang pertama ada kuantor universal. Kata yang digunakan dalam pernyataan berkuantor universal atau umum adalah kalimat semua atau setiap yang dinotasikan dengan, jadi ini bacanya A kebalik, ini bacanya semua ya atau setiap ya.
setiap X, kemudian P untuk PX, maka dibaca untuk semua berlaku P. Untuk semua berlaku PX, jadi maksudnya setiap X itu atau ini dibaca ini untuk semua berlaku PX gitu ya. Kemudian nilai kebenaran pernyataan berkuantor ditentukan oleh yang pertama himpunan semesta yang ditinjau, kemudian bentuk kalimat terbuka. Biar lebih mudah, yuk langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soal yang pertama, semua hewan herbivora memakan tumbuhan. Kemudian jawabnya adalah jika semua memakan tumbuhan, maka kambing adalah hewan herbivora. Jadi lihat catatannya yang di bawah ini. Secara umum pernyataan berkuantor universal semua A adalah B itu ekuivalen dengan pernyataan implikasi, yaitu jika. Berarti kalau soalnya adalah semua A adalah B, maksudnya di sini semua hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan, gitu kan? Maka ekuivalen. Apa sih ekuivalen? Ekuivalen itu artinya sama. Ekuivalen dengan implikasi. Apa implikasi? Rumusnya jika P maka Q ya. Berarti jika kambing memakan tumbuhan, maka kambing hewan herbivora. Ini kan semua ya, jadi kita misalkan kambing. Boleh diganti dengan jika sapi memakan tumbuhan, maka sapi hewan herbivora. Itu juga benar. Kemudian yang nomor 2, semua bintang K-pop pandai menari. Terus jawabnya, jika Yuna adalah bintang K-pop, maka ia pandai menari. Jadi sama ya, memakai implikasi. Jadi kalau ini nih kayak umum gitu, nggak sesuai dan nggak sama dengan yang disoalkan. Misalkan di sini hanya bintang K-pop, tapi di sini ada nama Yuna, jadi bebas ya. Boleh juga menggunakan jika Lee Min Ho adalah bintang drama Korea, maka ia pandai acting. Misalkan seperti itu juga nggak masalah ya. Kalau misalkan di sininya acting gitu, jadi ini bisa dibilang nggak saklek sama kayak soalnya, gitu ya. Kalau untuk yang kuantor universal. Kemudian kuantor eksistensial, pernyataan berkuantor eksistensial menggunakan kata ada atau beberapa. Dinotasikan dengan ada atau beberapa berlaku PX nih, dibaca dengan ada atau beberapa berlaku PX. Jadi kalau tadi A kebalik itu semua, kalau E kebalik itu ada beberapa, ada atau beberapa gitu ya. Oke, misalkan semua orang suka makan bakso, itu akan ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ada seseorang yang senang mau makan bakso. Jadi, pernyataan berkuantor untuk beberapa adalah A adalah B atau ada A adalah B itu ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ada. Gitu ya. Jadi kan beberapa atau ada gitu. Jadi ekuivalennya dengan sekurang-kurangnya ada. Kalau tadi untuk kuantor universal atau untuk semua dan setiap itu ekuivalen dengan implikasi. Kemudian kalau yang eksistensial itu ekuivalen dengan sekurang-kurangnya. Intinya mengganti kalimat dengan sekurang-kurangnya. Paham ya? Oke, lanjut. Pernyataan berkuantor. Yang selanjutnya yaitu contoh soalnya ya. Tentukan nilai kebenaran. Yang pertama, beberapa hewan adalah pemakan tumbuhan. Jawabnya berarti kan tadi beberapa ya, artinya di sini sekurang-kurangnya ya. Sekurang-kurangnya ada seekor hewan yang memakan tumbuhan, itu ya. Kemudian yang kedua, beberapa penyanyi tidak pandai menyanyi Jawa. Berarti sekurang-kurangnya ada seorang penyanyi yang tidak pandai menyanyi Jawa. Ini kurang Jawa ya. Jadi kalau beberapa
itu ekuivalen atau sama dengan sekurang-kurangnya. Oke, paham ya? Berikutnya, negasi dari kalimat berkuantor. Negasi itu kebalikannya ya. Oke, yang pertama yaitu negasi kalimat berkuantor eksistensial. Jadi, beberapa X bersifat PX jika ingkarannya adalah semua. Semua X bersifat PX atau dapat ditulis dengan ada beberapa berlaku PX, maka ingkarannya semua X berlaku negasi PX. Jadi maksudnya di sini adalah jika soalnya itu ada, maka ingkarannya itu semua. Dan kebalikannya, jika soalnya semua, maka ingkarannya ada. Biar lebih mudah, yuk langsung ke contoh soal. Contoh, beberapa siswa mendapat beasiswa. Ingkaran atau kebalikan atau kalimat negatif ya. Beberapa, tadi kan beberapa kan berarti kan ini ya rumus yang eksistensial ya. Jadi ingkaran dari beberapa itu ingkaran dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Berarti ingkaran dari beberapa adalah semua. Ngerti ya? Beberapa siswa tidak mendapat beasiswa. Berarti semua siswa nih, negasi PX berarti tidak mendapatkan beasiswa. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, kalau beberapa itu negasinya itu semua. Kemudian P-nya diganti menjadi negasi P. Jadi ingkaran dari beberapa siswa mendapat beasiswa adalah semua siswa tidak mendapat beasiswa. Paham ya? Next yang E yaitu yang B, negasi kalimat berkuantor universal. Nah, berarti negasinya dari universal yaitu eksistensial. Langsung aja ke contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Contohnya adalah semua ayam bertelur. Berarti kalau negasinya semua itu ada ataupun beberapa. Boleh memakai ada ayam tidak bertelur, boleh juga memakai beberapa ayam tidak bertelur. Jadi sama ya maksudnya ya. Paham ya? Cuma mengganti di sininya semua menjadi ada atau beberapa, kemudian ayam tidak bertelurnya diganti dengan negasinya. Gitu. Yes, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi, tujuan utama mempelajari logika matematika adalah mencari metode atau cara untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai dasar disebut dengan premis, sedangkan pernyataan baru yang dihasilkan itu disebut dengan kesimpulan atau konklusi. Jadi yang pertama, berikut beberapa aturan dasar dalam logika matematika. Itu ada 3 ya. Yang pertama modus ponens, nanti yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme. Sekarang kita akan belajar mengenai modus ponens. Jadi aturan dalam modus ponens itu sebagai berikut. Misalkan premis satunya P maka Q. Kemudian premis 2-nya yaitu P. Berarti karena P-nya dikurang P, itu kan simpelnya bilang gitu. P-nya dikurang P maka tinggal Q. Ini adalah aturan dari modus ponens. Paham ya? Yuk ke contohnya. Premis yang pertama, jika rajin belajar maka pintar. Jika rajin belajar ini P-nya, maka pintar. Berarti ini Q-nya. Kemudian premis yang kedua, Rama rajin belajar. Berarti ini P-nya. Berarti kesimpulannya adalah P Rama pintar. Karena di sini cuma pintar doang Q-nya dan di sini ada nama Rama, maka digabungkan saja berarti Rama pintar. Paham ya? Ya, biar lebih simpel, rajin belajarnya coret, tinggal apa? Rama pintar. Pastinya jikanya nggak ikut ya karena hanya tinggal satu pernyataan gitu ya. Yang kedua yaitu modus
tollens. Aturan dalam modus tollens sebagai berikut. Jadi premis yang pertama P maka Q, kemudian premis yang kedua negasi P. Karena ini P-nya habis dan ada negasinya, berarti tinggal tersisa negasi Q. Nah, ini harus dihafalkan ya, atau dipahami juga lebih mudah. Biar enak kita langsung ke pengaplikasian soalnya. Contoh yang pertama, contohnya premis 1, jika cuaca cerah maka Adi pergi bermain sepak bola. Ya, Adi tidak pergi bermain bola. Artinya apa? Cuacanya nggak cerah karena Adi tidak bermain sepak bola. Gitu ya. Dan yang terakhir, silogisme. Aturan dalam silogisme yaitu premis yang pertama P maka Q, yaitu benar. Kemudian premis yang kedua Q maka R, dan benar juga. Maka di sini kesimpulannya adalah nih, ini Q sama Q dicoret ya, dicoret. Tersisa apa? Tersisa P maka R, gitu ya. Yuk langsung ke pengaplikasian soalnya. Premis yang pertama, jika rajin berolahraga maka badan menjadi sehat. Premis yang kedua, jika badan menjadi sehat maka tidur nyenyak. Nah, ada nggak kata-kata yang sama? Yes, kata-kata yang sama adalah badan menjadi sehat. Dicoret, berarti tinggal apa? Jika rajin berolahraga maka tidur menjadi nyenyak. Gitu ya, itu aturan ya penarikan kesimpulan dari silogisme. Oke, cukup. Selesai ya. Paham ya untuk materi pada video kali ini? Kalau nggak paham boleh tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Semangat belajar.